Aji mumpung, bukan sekedar karena secara fisik menunjang, kemudian secara kemampuan, enggak, tapi kita mengukur diri, tahu diri, mampu tidak, kemudian harus siap untuk kamu mau maju ini, kalau terpilih apa yang kamu mau berikan kepada masyarakat, itu kan harus siap. Ya, dan ketika saya merasa siap, berani saya. Masyarakat dikasih pilihan lebih dalam waktu yang lebih lama, kemudian variatif pilihannya, ada kesempatan masyarakat untuk mengetahui calon pemimpinnya. Apalagi kalau misalnya itu seseorang yang from the middle of nowhere, artinya tidak tahu dari mana tiba-tiba ada spanduk-spanduknya terus dicalonkan oleh partai. Kalau misalnya dia memang tadinya incumbent atau kemudian dari anggota dewan, mungkin sudah ada jejak-jejak politiknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdul Munthalib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Di tahun politik ini saya akan kembali mengupas terkait dengan perpolitikan baik lokal maupun mungkin nasional, kira-kira begitu. Dan kali ini tema tentang politik lebih kepada perempuan dan politik. Nah, bicara perempuan dan politik, narasumber saya ini salah satu tokoh politik perempuan yang pernah juga menjadi salah satu narasumber di Amerika Serikat, di Vietnam, dan di berbagai negara bicara tentang perempuan dan politik. Karena tidak banyak sih sebenarnya orang-orang perempuan terutama ya, khususnya yang terjun ke dunia politik praktis belakangan ini khususnya, terutama di Kota Malang. Kita tahu tahun ini nyaris belum terlihat ada perempuan yang mencalonkan diri menjadi bakal calon wali kota Malang. Beda dengan periode sebelumnya. Nah, salah satu narasumber saya ini dulu pernah menjadi calon wali kota. Tentu Anda sudah tahu, sudah sangat populer. Saya sapa Dr. Yakut Ananda Gudban. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Dokter, tak panggil Bu Dokter ya. Karena Bu Yakut ini juga dosen di Universitas Brawijaya sekarang, setelah karir politiknya mulai nol sampai puncak, sampai ketua partai. Begitu ya. Kemudian naik turun. Dan dinamika politik sudah dilalui semuanya lah. Bu Nanda, gimana Bu Nanda? Sehat Bu Nanda? Alhamdulillah, Mas Thalib, apa kabar? Alhamdulillah. Senang punya podcast ini bisa ngobrol-ngobrol kita. Ngobrol aja. Ya, kita tentu pengen tahu lah bagaimana dinamika politik khususnya di Malang ya. Karena saya lihat Bu Dr. Nanda ini merintis karir politik saya kira dari nol ya. Mengawali dari partai apa dulu mengawalinya ini? Dari Partai Hanura. Langsung dari Hanura ya? Iya. Tapi kan bukan langsung ketua ya? Oh belum, masih jadi kader biasa, kemudian terpilih jadi anggota dewan, kemudian ikut kompetisi menjadi ketua. Anggota dewan dulu 2 periode? Iya, 2 periode. 2 periode. Iya. Kemudian sempat nyalon dan menjadi, waktu itu sudah menjadi ketua partai. Ya? Sudah 10 tahun ketua partai, 2 periode ketua partai. Ya, kalau melihat dinamika politik khususnya perempuan di Kota Malang, gimana sih pendapatnya Mbak Nanda, kira-kira seperti apa sih? Kebetulan ini kan lagi hangat-hangatnya, sudah mulai hangat untuk pilkada Kota Malang ya, dan pilkada seluruh Indonesia juga kebetulan pileknya baru berlalu dan belum lama, jadi situasi ini nggak mereda, tidak mendingin, tetapi dalam situasi hangat-hangat terus. Dan saya juga banyak dapat tamu para calon wali kota, calon wakil wali kota ya. Akhirnya saya kembali mengikuti dinamika politik yang ada di Kota Malang, mau tidak mau, karena setiap tamu yang datang pembicaraan kita kan membahas seperti itu. Hanya sayangnya yang datang saya ini nggak ada yang perempuan. Nah, itu. Ini padahal saya itu sangat senang sekali jika dalam kompetisi ini ada juga kontestan perempuan. Artinya bukan sekedar ada ya, tapi dia memang ada karena kualitasnya dan dia punya kemampuan lah, qualified untuk maju sebagai calon wali kota. Ya, dengan visi misi pandangan yang komprehensif bagaimana untuk membangun kota ini gitu. Jadi bukan sekedar ada karena tuntutan harus ada gitu. Mbak Nanda nggak ingin
lagi? Saya kan masih istirahat dulu. Belum bisa ya? Ya, istirahat dulu. Ya, ini karena apa? Kira-kira tidak berani. Kalau kapasitas mungkin bisa diukur lah. Kira-kira kapasitas itu ada lah saya kira orang. Cuman mungkin tidak ada yang dorong atau seperti apa sih kira-kira itu? Pertama harus punya keberanian. Dia harus mampu mengukur dirinya, mampu atau tidak. Ketika dia mampu, dia berani tidak ada di arena atau medan itu. Karena kadang ada yang tidak mampu tapi berani, ada yang mampu tidak berani. Ya, nah, sekarang pun kita lihat belum ada kan calon wali kota yang resmi dari partai juga belum. Memang kita tahu bahwa politik itu last minute, tapi sudah mendekat gini biasanya sudah ada aroma-aroma gitu. Dan ini saya kira belum sama sekali yang muncul dari perempuan ya. Kalau perempuan saya sudah agak pesimis sih kayaknya terakhir. Kayaknya nggak ada ya? Kayaknya nggak ada nih, belum dengar lagi. Iya. Yang membuat tidak berani itu biasanya apa, Bu Nanda? Karena pendidikan politiknya belum mateng. Kalaupun duitnya siap, tapi pendidikan politiknya tidak mateng, itu kan kadang tidak berani juga. Jadi banyak faktor. Jadi saya tidak berbicara orang lain, tapi saya dari diri saya sendiri aja. Pada saat itu saya merasa sudah punya pengalaman sebagai anggota Dewan 2 periode. Kemudian ada basic intelektual ada, sehingga untuk belajar sesuatu dan sebagainya itu tidak lama. Ya, kemudian komunikasi dengan partai-partai politik bagus. Jadi akhirnya dan kemudian kami melihat di masyarakat juga baik. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk layak untuk berada di arena bertanding melawan, ya pada saat itu agak lawan incumbent ya? Ada lawan incumbent wali kota dan wakil wali kota. Iya, ya, dan berani karena itu tadi faktornya beberapa banyak faktor yang itu kita hitung ya. Jadi seperti itu, hanya karena melihat faktor-faktor itu aja berani bertarung aja. Oh iya, Pak Nanda ini di Partai Hanura masih aktif atau sebagai ketua masih aktif atau seperti apa? Oh, sudah 6 tahun ini tidak aktif di Partai Hanura. Tapi berarti masih tidak berpartai apapun sekarang? Tidak, masih belum. Tapi untuk terjun ke politik masih tidak trauma dengan dinamika yang luar biasa itu? Trauma tidak, ya. Cuma belajar, jadi lebih berhati-hati ke depannya. Ya. Artinya masih ada harapan untuk kembali berpolitik lah. Ya, we'll see, kita lihat ya kan hari esok itu unpredictable. Oke. Kalaupun terjun ke politik nanti partainya tetap kuning atau berubah warna nanti kira-kira. Karena banyak yang nunggu ini. Iya. Ya sambil melihat ke depan bagaimana. Oke. Jadi tidak trauma ini dengan politik. Insya Allah enggak. Karena politik kan tidak selalu politik praktis ya. Politik kan ilmu, ada ilmu di situ ya. Politik is an art ya. Politik itu seni ya. Jadi bagaimana kita mampu memainkan peran, bagaimana membangun hubungan dan banyak berstrategi dan sebagainya. Apa sih yang menarik dari politik yang selama pengalamannya Mbak Nanda di politik praktis? Yang menarik apa sih sebenarnya? Yang paling menarik adalah kita bisa melakukan sesuatu yang sifatnya publik besar dengan jabatan yang kita miliki. Ya, jadi kalau misalnya sifat secara pribadi kita biasa membantu personal, ya kemampuan pribadi seberapa besar sih? Even pemikiran juga kasih ke orang-orang tertentu saja yang memang butuh. Tapi kalau kita berada di dunia politik dan bisa masuk dalam kekuasaan, kita bisa mengaplikasikan apa? Ya luas. Jadi misalnya seperti ketika saya pertama jadi dewan itu kan ada goals yang ingin dicapai, yaitu kepengen bagaimana masyarakat Kota Malang ini bisa sekolah gratis. Waktu itu SD, SMP. 4 tahun pertama itu kita berjuang dan akhirnya di tahun keempat itu bisa bekerja sama dengan zamannya Pak Beni. Akhirnya kan sekolah jadi gratis SD dan SMP pada saat itu. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ke periode kedua karena unfinished business, maksud saya kalau bisa sampai SMA, tapi ternyata kan SMA ditarik oleh provinsi. Oke. Jadi dengan masuk di politik ranah atau area berjuangnya lebih
nilai manfaatnya lebih luas, besar lah, lebih besar dan lebih luas. Ya. Oke. Saya kan biasa di kampus ya, tentu jumlah mahasiswa terukur. Kemudian di organisasi komunitas-komunitas yang saya pimpin atau di organisasi politik yang saya pimpin juga terukur. Kalau di Kota Malang misalnya saya jadi pemimpin pada saat itu ketika di Dewan ataupun mau berkontestasi di politik wali kota itu kan harapannya bisa mencakup seluruh Kota Malang. Ya, menanggapi kesan bahwa di dunia politik itu saling jegal, saling sikut, sikat, dan itu gimana pengalamannya Mbak Nanda ya? Iya. Memang benar begitu atau seperti apa sih? Saya rasa kalau di partai politik lebih terbuka, ya saling sikutnya dan lebih bisa diterima. Walaupun keadaan saling sikut sebagainya itu kan di mana-mana ada. Ya, sebenarnya sama. Even di tempat yang paling kita anggap suci pun ada persaingan-persaingan seperti itu. Cuman mereka tidak terbuka. Kemudian tidak ada stigma itu pada mereka. Kalau di dunia politik kan sudah terstigma dan demikian. Gitu. Oh. Ya. Artinya menghadapi kayak begitu ya sudah biasa. Ya, we have to ready for that. Jadi kita harus siap untuk itu. Kalau mau masuk dunia politik kan harus siap lahir batin. Oh, itu ya. Iya. Jadi tapi ya yang berdasarkan yang saya alami tidak menyangka sampai sejauh itu, tapi itu terjadi dan kita harus siap. Ya, kembali ke soal perempuan tadi, ke dunia politik tadi kan harus siap jiwa mental dan petarung. Lah Mbak Nanda kan sudah membuktikan sebagai petarung tadi melawan incumbent. Menyiapkan mental gitu gimana untuk perempuan? Kan tidak semua orang punya keberanian meskipun orangnya pinter. Ya itu apa ya? Memang saya kan perantau. Ya memang mungkin itu juga salah satu ya. Salah satu yang membuat kami itu sudah punya modal mental itu ya. Kuat jadi, itu. Ya, jadi itu juga salah satu. Tapi yang terpenting adalah tahu diri, bukan aji mumpung, bukan sekedar karena secara fisik menunjang, kemudian secara kemampuan, enggak, tapi kita mengukur diri, tahu diri, mampu tidak, kemudian harus siap untuk kamu mau maju ini, kalau terpilih apa yang kamu mau berikan kepada masyarakat, itu kan harus siap. Ya, ketika saya merasa siap, berani saya. Oke. Mbak Nanda, dengan dunia politik, ya kita ngomong Kota Malang ini ya, kemarin kan sempat memang ada beberapa partai yang tidak memenuhi kuota dari sisi jumlah caleg perempuan. Iya. Ini Mbak Nanda melihatnya karena sudah tidak menarik bagi perempuan atau apa sih sebenarnya? Ya, ini kemunduran artinya kalau misalnya kita melihat 10 tahun ke belakang, ya 15 tahun ke belakang semua terpenuhi, kemudian di tahun ini tidak terpenuhi, kan artinya ada kemunduran yang harusnya dievaluasi bersama. Penyebabnya apa? Partai-partai politik harus bertanggung jawab untuk itu dong. Ya kan 5 tahun dia harus mampu menyiapkan caleg-caleg untuk, jadi sekarang memilih 5 tahun ke depan dia harus prepare untuk itu. Pengkaderan, sehingga ketika dilepas ke masyarakat, siapapun yang dipilih kita nggak worry. Kalau misalnya kita mau pemilihan baru mulai mencari-cari, mungkin akan kesulitan. Akhirnya hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Asal ambil. Siapa yang mau, siapa yang mau. Iya, jadi akhirnya yang penting terpenuhi kuota zipper system itu. Saya ingat dulu ada organisasi Kaukus Perempuan Politik. Iya. Bener ya? Iya, betul. Itu Mbak Nanda ketuanya kalau saya salah. ketua. Itu apa itu? Perannya itu apa sebenarnya? Itu keren banget itu. Jadi itu Kaukus yang berisi perempuan-perempuan politik dari berbagai partai. Nah, sementara masih ada sampai sekarang ya? Ada, tapi saya tidak lagi seaktif dulu karena saya punya komunitas baru yang lebih luas. Karena dengan Kaukus Perempuan Politik itu geraknya terbatas karena ada kata politik. Jadi saya lebih fokus ke komunitas perempuan peduli Indonesia. Jadi lebih luas, masuk kemana-mana lebih mudah. Tidak ada embel-embel, ini politik, yang enggak. Kalau enggak, artinya kan tadi bilang pengkaderan perempuan di bidang politik lah, sebenarnya kan Kaukus itu tadi kan pas sebenarnya itu. Tapi kalau menurut saya yang paling bertanggung jawab ya partai politik. Tetap partai politik ya. Karena di wadah berangkatnya bukan dari Kaukus. Wadah berangkatnya dari partai politik. Iya. Tapi kami juga bertanggung jawab untuk itu. Artinya ketika ada perempuan-perempuan yang non partisan bergabung, ya kami encourage, kami menyemangati untuk bergabung di partai politik. Karena kalau beliau partai politik lah baru bisa nyampe ke gedung dewan, kan tidak bisa kita independen ke gedung dewan. Ya. Peluangnya lebih besar kalau ada partai politik. Ya, kembali ke soal Kaukus ya, Kaukus Perempuan Politik.
Itu apa sih sebenarnya kegiatannya yang lalu itu apa sih? Lebih ke apa sih? Kayak model arisan bukan ya? Enggak lah, saya bukan tipikal perempuan yang gitu ya? begitu. Saya itu sangat senang untuk mencerdaskan pemilih. Ya, jadi tidak sekedar mencerdaskan calon yang dipilih, karena calon yang dipilih itu kan tidak terlalu besar dan partai politik turun banyak juga. Tapi mencerdaskan pemilih itu juga penting. Jadi ketika siapa yang ditaruh oleh partai politik untuk dipilih itu kita sudah cermat untuk memilih gitu loh. Saya suka sekali itu pencerdasan pemilih itu. Dari dulu saya interest sekali di pencerdasan pemilih. Pencerdasan pemilih istilahnya waktu karena itu saya ya. juga ketua partai politik, tentu saja sudah berusaha untuk membuat calon-calon anggota legislatif dari partai saya itu maksimal gitu. Ya, ini kalau bicara soal calon wali kota Malang ya, bicara calon wali kota Malang, ini saya melihat memang semua masih belum, partai juga belum settle ya. Siapa, padahal ini sudah dekat. Ini tanda-tanda apa Mbak Nanda sebagai pakar politik ini? Ini tanda apa? Padahal sudah dekat ini. Ada yang ditunggu mungkin. Ada kepastian yang ditunggu seperti menunggu itu. kepastian ya. Ini. Dan yang jelas ya itu seperti tadi yang Mas Toli bilang. Orang harus berani gitu. Kalau mau maju ke perbedaan perang kan nggak boleh ragu-ragu. Kayaknya banyak yang ragu-ragu ini. Iya, saya kok bilang kurang fight gitu. Iya. Padahal masyarakat di sini menunggu juga ini. Iya, kalau masyarakat dikasih pilihan lebih dalam waktu yang lebih lama, kemudian variatif pilihannya, ada kesempatan masyarakat untuk mengetahui calon pemimpinnya. Apalagi kalau misalnya itu seseorang yang from the middle of nowhere, artinya tidak tahu dari mana tiba-tiba ada spanduk-spanduknya terus dicalonkan oleh partai. Kalau misalnya dia memang tadinya incumbent atau kemudian dari anggota dewan, mungkin sudah ada jejak-jejak politiknya ya. Tapi kalau misalnya dia baru ujuk-ujuk begitu, akhirnya masyarakat hanya mengenal wajah. Kemudian di era seperti ini masyarakat dibeli tanda petik dengan sembako lah dan sebagainya, sejenis-jenis itu kan akan menyedihkan sekali. Ya, ini tadi bicara tentang pendidikan politik ya. Ya, menurut saya memang masyarakat ini yang salah, nggak tahu siapa masyarakat atau yang akan dipilih ya. Sekarang lebih ke pragmatis, siapa yang banyak ngasih dia yang akan dipilih masyarakat. Ini kalau kajiannya Mbak Nanda itu seperti apa sih supaya tidak begitu maksud saya? Iya, ini memang penyakit lama ya, dan kemarin juga cita-cita sama teman-teman yang terpilih kemarin. Ini very high cost katanya, biayanya tinggi sekali. Terus apa yang diharapkan dari mereka kerja seperti itu ya? Ya makanya tadi saya bilang, ketika regulasi itu tidak mampu menutup celah-celah itu, masyarakatnya harus cerdaskan. Kalau masyarakatnya cerdas, silakan saja kamu mau cara apa, pilihannya tidak terganggu dengan pemberian-pemberian. Gitu. Dia mampu menganalisa, mampu berpikir. Dan itu tidak harus masyarakat every single orang gitu loh, setiap orang, tapi ada leader-leader di setiap kampung atau ini yang bisa mempengaruhi orang untuk tidak menerima hal-hal seperti itu. Kembali ini ke soal ya, berarti pendidikan politik masyarakat itu sangat penting ya, kayak gini ini. Bagaimana kita mau menciptakan pemimpin yang qualified, bagus dan layak ketika cara memilihnya seperti itu. Ngeri nih. Ya, tapi itulah demokrasi. Sebenarnya dulu Socrates bilang bahwa demokrasi itu hanya bisa diterapkan pada negara yang pendidikannya dan pendidikan ekonomi sudah mapan. Ya. Kita kan lagi belajar ini, belajar berdemokrasi sebenarnya. Ya, tapi agak lama ya waktunya. Wah, lama sekali. Harus ada akselerasi percepatan ya. Ya, Mbak Nanda, sukses selalu. Amin, dan terima kasih. Aktivitasnya kayaknya tambah sibuk sebagai dosen di kampus lebih banyak jadi ibu rumah tangga. Tapi yang penting tetap memberikan manfaat. Yang penting tidak harus selalu menjadi di politik praktis, tapi tetap memberikan manfaat. Dan ini yang diharapkan oleh masyarakat, ada edukasi dari Mbak Nana juga terkait dengan perpolitikan, khususnya bagi kaum perempuan, Mbak Nana. Baik, sahabat ABM Insight, ngobrol-ngobrol saya dengan Dr. Yakut Ananda Gutban, semoga bermanfaat untuk kita semua, sekaligus untuk memberikan edukasi politik bahwa kita memang sedang belajar berdemokrasi, bahwa kita ini masih dalam proses menuju demokrasi yang
benar yang mapan seperti yang diharapkan oleh Socrates sebagai penemu demokrasi. Baik, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.